Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Karena itu masalahnya, inilah waktunya bagimu untuk membayar harga atas apa yang telah kamu lakukan. Mata Hanli bersinar dingin, dan pakaiannya berkibar meski tidak ada angin. Tubuhnya mekar dengan cahaya keemasan, dan gua di atas kepalanya sekali lagi dengan mudah ditembus. Hukum waktu yang agung muncul dari cahaya keemasan. Hukum waktu. Feng Qingshui memperlihatkan ekspresi terkejut, dan dia mundur seperti kilat. Di saat yang sama, dia menjentikkan lengan bajunya. Semburan dengungan terdengar di depannya, dan benang cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya muncul, semuanya berkedip dengan busur petir biru yang menakjubkan. Mereka menyapu Hanli seperti samudra biru, dan semuanya melonjak ke arahnya dengan cara yang luar biasa. Hanli mencibir, dan cahaya keemasan di permukaan tubuhnya berfluktuasi dengan hebat. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi pelangi emas, dan menghilang dengan beberapa bayangan. Kecepatannya sangat cepat. Kekosongan di balik Feng Qingshui berfluktuasi, dan pelangi emas muncul. Kemudian, ia melintas dan kembali ke tubuh Hanli. Benang biru muda itu semuanya putus, dan retakan muncul di tubuh Feng Qingshui dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, terdengar suara, embusan, lembut, dan tubuh Feng Qingshui terbelah menjadi dua bagian, tetapi tidak ada darah. Kemudian, kedua bagian tubuhnya meledak dengan suara, bang, dan berubah menjadi dua kabut air biru. Mereka terbang ke kejauhan, dan pada saat yang sama, mereka bergabung satu sama lain. Cahaya biru menyala, dan tubuh Feng Qingshui muncul lagi. Wajahnya sedikit pucat, tapi, dia hanya mengatur nafasnya sedikit, dan kulitnya pulih. Siapa kamu? Hukum waktu seperti ini, Anda adalah sisa dari sekte kebenaran. Feng Qingshui berteriak dengan tegas. Kamu sangat pintar, tetapi orang yang terlalu pintar seringkali tidak berumur panjang. Saat Hanli berbicara, cahaya keemasan di tubuhnya bersinar lagi, dan dia langsung membuka domain spiritualnya untuk menutupi kepala Feng Qingshui. Di domain emas, roda harta karun mantra muncul dalam sekejap, dan berubah menjadi bulan purnama emas, berputar dengan cepat. Riak emas yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh domain spiritual. Tubuh Feng Qingshui segera berhenti di situ, seolah membeku. Mata Hanli menjadi dingin, dan dia melancarkan pukulan. Kekuatan lima hukum waktu melonjak dan mengembun menjadi satu. Namun, itu tidak membentuk kemampuan ilahi dunia ilusi lima elemen. Sebaliknya, itu berubah menjadi kepalan emas yang menghantam Feng Qingshui seperti meteor. Kekuatan lima hukum waktu di dalam kepalan tangan saling bentrok satu sama lain, namun tidak meledak sepenuhnya. Itu memancarkan kekuatan yang sangat dahsyat, seolah-olah tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Ini adalah kemampuan surgawi yang diciptakan Hanli setelah memperoleh pemahaman lebih dalam tentang hukum waktu, dan itu disebut pemusnahan lima elemen besar. Tubuh Feng Qingshui meledak dan berubah menjadi hujan darah. Tidak hanya itu, dengan Feng Qingshui sebagai pusatnya, matahari keemasan dengan diameter beberapa juta mil muncul. Di dalam matahari, kekuatan hukum waktu bergolak dan berputar. Segala sesuatu dalam radius beberapa juta kilometer, ruang, materi, dan bahkan waktu, direduksi menjadi ketiadaan. Daging Feng Qingshui yang meledak juga dimakan oleh matahari keemasan dan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan tinju yang sangat eksplosif tersebar ke segala arah, dan laut tiba-tiba terbalik. Retakan besar muncul di mana-mana di alam rahasia naga kabut, dan kemudian tiba-tiba runtuh. Kekosongan di atas sekte naga kabut berkedip dengan keras dan retak. Air laut yang tak berujung muncul, menutupi sekte naga kabut dan hampir separuh benua langit laut. Matahari biru yang terik di alam rahasia juga muncul di sini, masih memancarkan semburan cahaya biru. Di dalam air laut, para naga gemetar, tetapi mereka tidak berani terbang,
dan semuanya bersembunyi di dalam air. Meskipun naga ini sombong dan meremehkan ras lain, dalam menghadapi keberadaan di tingkat leluhur Dao, mereka masih memiliki rasa hormat yang mendalam. Air laut yang sangat besar mengalir turun, dan akan menenggelamkan seluruh benua. Ketika ribuan murid di Sekte Naga Kabut melihat pemandangan di langit, mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri, dan segera jatuh ke dalam kekacauan. Anak laki-laki bermarga Ji dan dua lainnya memandang ke langit, dan mereka juga tampak terkejut. Mereka bertiga buru-buru terbang ke langit, melakukan isyarat tangan, dan tubuhnya mekar dengan cahaya biru yang menjulang tinggi, menyelimuti Sekte Naga Kabut dan menopang air laut di udara. Penduduk di kota Naga Kabut, dan bahkan penduduk di seluruh benua langit laut, dalam menghadapi bencana alam seperti itu, hanya bisa menunggu kematian. Han Li juga muncul di langit di atas Sekte Naga Kabut, dan ketika dia melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit. Han Li mengangkat tangannya dan menunjuk, dan berkata dengan keras, "Langit dan bumi berputar, yin dan yang, 5 elemen, semua air stabil." Suaranya menjadi lebih keras setiap kata, dan pada akhirnya, itu langsung berubah menjadi gelombang suara besar, bergema di seluruh alam surgawi kolam naga. Pada saat ini, suaranya sangat dingin, sama sekali tanpa emosi, seperti suara Dao surgawi. Seluruh alam surgawi kolam naga langsung dipenuhi dengan cahaya biru yang tak ada habisnya, dan semua air laut, awan, dan hujan, serta esensi elemen air Ki langsung berhenti. Air mengerikan yang keluar dari alam rahasia Naga Kabut juga berhenti di udara, tidak bergerak, dan berubah menjadi bola air yang besar. Han Li melambaikan tangannya. Bola air besar di udara bersiul dan terbang secara horizontal menuju laut. Anak laki-laki bermarga Ji dan dua lainnya berada di udara, dan ketika mereka terkena bola air yang besar, mereka langsung memuntahkan darah, dan ditelan oleh bola air tersebut. Bola air itu terbang keluar dari benua langit laut dalam sekejap mata, dan muncul ke permukaan laut. Han Li meletakkan tanda tangannya, dan cahaya biru yang memenuhi seluruh alam surgawi langsung menghilang, dan segala sesuatu di dunia kembali ke keadaan semula. Bola air besar yang mengambang di udara jatuh ke laut, menimbulkan suara keras, dan bahkan menimbulkan gelombang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Anggota klan naga di dalam air buru-buru melarikan diri ke berbagai penjuru laut, dan mereka semua menghilang dalam beberapa tarikan napas. Sosok Han Li juga muncul begitu saja di laut, tapi tidak ada banyak kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, ada pandangan kontemplasi. Meskipun hukum waktunya sangat kuat, dan dia juga sangat yakin dengan pukulan itu, agak tidak biasa jika Feng Qingsui mati begitu mudah. Bagaimanapun, Feng Qingsui adalah leluhur Dao yang telah membenamkan dirinya dalam hukum air selama bertahun-tahun, dan dia adalah salah satu orang paling kuat di seluruh alam abadi sejati. Hanya saja Feng Qingsui yang baru saja dia bunuh juga merupakan tubuh dari daging dan darah, dan itu bukanlah kekuatan ilahi seperti teknik ilusi atau klon. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh keras di kehampaan di luar benua laut langit, dan beberapa kilat emas seperti jaring muncul di sana. Han Li tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah itu, dan dengan kilatan petir di tubuhnya, dia menghilang dalam sekejap. Bayangan pedang petir muncul di tempat cahaya petir emas berada, dan bola petir emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari bayangan pedang petir seperti air terjun, menghantam kekosongan di depannya. Setiap bola petir memancarkan hukum petir yang berisi kekuatan Dao besar, dan kekuatannya lebih dari 100 kali lebih kuat daripada serangan bola petir dari formasi pedang penusuk langit. Di tengah gemuruh yang keras, kekosongan dalam radius ratusan ribu mil hancur. Sesosok dikirim terbang, dan itu adalah Feng Qingsui, yang terhuyung dan menstabilkan tubuhnya. Saat ini, wajahnya pucat, dan auranya menurun drastis. Tidak diketahui apakah itu karena dia baru saja terluka oleh bola petir,
atau karena alasan lain. Dan di atas bayangan pedang petir, ada kekaburan, dan sosok Han Li muncul. Itu benar-benar kekuatan ilahi klon, dan itu bahkan menipuku. Namun, aku telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari di sekitar, dan kamu bisa melupakan untuk melarikan diri hari ini. Han Li berkata dengan dingin, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Di tengah gemuruh yang keras, sebuah domain spiritual emas besar yang terwujud sepenuhnya muncul. Kekuatan yang terkandung dalam domain spiritual ini benar-benar berbeda dari domain spiritual sekarang, dan jauh lebih kuat. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu terdistorsi dan berubah bentuk. Han Li membentuk segel dengan kedua tangannya, dan langit di atas wilayah spiritual bergemuruh. Gerbang emas besar muncul, dan terhubung ke berbagai domain surgawi dan banyak alam bawah. Salah satu gerbang emas adalah yang terbesar, dan di dalam gerbang itu ada ruang tak terbatas yang dipenuhi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah hukum waktu Dao surgawi yang muncul ketika dia maju ke alam Dewa Surgawi Agung tahap akhir. Dia memberi isyarat dengan kedua tangannya, dan gerbang emas yang terhubung ke alam bawah semuanya menyala, dan gelombang hukum waktu menyebar melalui udara dan bergabung ke dalam domain spiritual. Waktu di alam surgawi dan alam bawah segera menjadi kacau, dan ki spiritual langit dan bumi berfluktuasi dengan hebat. Angin kencang bertiup, dan guntur surgawi menderu. Sepertinya hari kiamat telah tiba. Hukum waktu di wilayah surgawi Longyuan berkumpul menuju wilayah spiritual emas, dan seluruh wilayah surgawi mengamuk, dan langit berubah warna. Gerbang yang terhubung ke Dao surgawi tiba-tiba menyala, dan cahaya keemasan tebal jatuh darinya dan memasuki domain spiritual. Domain spiritual emas tiba-tiba meluas beberapa kali, dan memancarkan cahaya keemasan tak berujung yang bahkan menutupi matahari di langit. Kekuatannya meningkat tanpa henti, dan menekan Feng Qingsui. Feng Qingsui terkejut saat melihat ini, dan dia meraung. Cahaya biru menyala di tubuhnya, dan domain spiritual biru yang terwujud sepenuhnya muncul. Domain spiritual dipenuhi dengan kabut tak berujung, dan memantulkan cahaya kabur yang tak terhitung jumlahnya. Gerbang spasial muncul di wilayah spiritual biru, dan mereka mencoba terhubung ke berbagai wilayah surgawi dan alam bawah untuk meminjam kekuatan. Namun pada saat ini, kekosongan di dekatnya bersinar terang, dan jaring petir emas besar yang menutupi benua Skyseam muncul dari udara tipis. Sambaran petir tebal berenang di jaring petir, dan kekosongan di kedua sisi jaring petir tampak terisolasi. Gerbang spasial di wilayah spiritual Feng Qingsui kacau, dan hanya ada sambaran petir emas. Dia tidak bisa tidak mengubah ekspresinya ketika melihat ini. Pada saat ini, domain spiritual emas tiba-tiba tiba, dan kekuatan mengerikan jatuh terlebih dahulu. Tubuh Feng Qingsui menegang, dan dia hampir tidak bisa bergerak. Dia berteriak dan meninju. Domain spiritual biru yang dia lepaskan bergemuruh, dan meminjam sebagian ki air dari laut di bawah. Itu hampir tidak menyala, dan bertemu dengan domain spiritual emas. Saat berikutnya, cahaya keemasan dan biru melintasi langit dan bertabrakan dengan ledakan keras. Han Li dan Feng Qingsui telah bertabrakan beberapa kali sejak awal pertarungan, dan kali ini yang paling intens. Ini adalah persaingan antar hukum, konfrontasi antar hukum, dan perjuangan untuk Dao Agung. Namun, sebagai salah satu dari tiga hukum tertinggi alam abadi sejati, domain spiritual waktu adalah yang paling dekat dengan asal mula Dao Agung langit dan bumi. Bagaimana hukum air bisa melawannya? Dalam sekejap, seluruh wilayah surgawi Longyuan bergetar hebat, langit runtuh dan laut pecah. Beberapa retakan spasial besar membentang di tengah-tengah wilayah surgawi Longyuan, dan dengan cepat meluas ke kedua sisi, hampir merobek seluruh wilayah surgawi menjadi 7 atau 8 bagian. Air laut di wilayah surgawi Longyuan mengalir mundur menuju celah spasial tersebut. Di kedua sisinya,
wilayah surgawi yang sedikit lebih kecil ditelan oleh celah spasial dan jatuh ke alam bawah. Untungnya, sebagian besar wilayah surgawi Longyuan merupakan lautan yang tak berujung. Meskipun wilayah surgawi telah rusak, tidak banyak korban jiwa. Kebuntuan itu tidak berlangsung lama. Di bawah penggilingan domain spiritual emas, retakan besar muncul di domain spiritual biru, dan langsung pecah berkeping-keping seperti telur. Tubuh Feng Qingshui bergetar hebat. Seluruh tubuhnya layu saat domain spiritual yang dilepaskannya hancur, dan auranya anjlok. Dia jelas tidak akan menyerah begitu saja. Di bawah dukungannya, domain spiritual biru yang hancur masih bersaing dengan domain spiritual emas yang semakin mempesona. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa domain spiritual biru dan emas yang terjalin semakin berkurang, dan emas semakin banyak. Akhirnya, setelah potongan biru terakhir ditelan oleh emas, Feng Qingshui memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke laut di bawah seperti batu besar yang jatuh. Wajah Han Li juga sedikit pucat. Bagaimanapun, mempertahankan tingkat domain spiritual dalam waktu yang lama dengan kultivasinya di puncak alam Zenith Heaven bukanlah beban kecil. Namun, dia harus menang saat ini. Dia tidak bisa menunjukkan kelonggaran apapun. Melihat Feng Qingshui yang terjatuh dengan cemas, Han Li meninju dengan keras. 5 lampu emas terang keluar dari domain spiritual emas yang dia lepaskan. Mereka terjalin dan langsung mengembun menjadi kepalan tangan emas raksasa. Itu adalah tinju pemusnahan 5 elemen. Permukaan kepalan tangan emas raksasa bersinar dengan cahaya keemasan. Ia langsung menyusul Feng Qingshui dan menabraknya. Melihat ini, Feng Qingshui memuntahkan seteguk esensi darah dan membuat isyarat dengan susah payah. Gerakan dan esensi darah bergabung menjadi satu, dan bergabung ke dalam kehampaan. Cahaya biru yang menyilaukan keluar. Itu adalah matahari biru di alam rahasia. Pada saat ini, ia berkedip dan berubah menjadi tombak biru berukuran 1000 kaki. Tombak itu memancarkan ribuan cahaya biru dan kekuatan hukum yang sangat kuat. Itu beberapa kali lebih kuat dari hukum Feng Qingshui dan jauh di atas pedang awan bambu hijau milik Han Li. Senjata surgawi kelas 2, murid Han Li menyusut. Sekilas dia tahu bahwa lawannya telah menggunakan kartu asnya. Saat Feng Qingshui menunjuk dengan jarinya, permukaan tombak biru bersinar dengan cahaya biru dan berubah menjadi pelangi biru yang mengejutkan. Itu langsung terhalang di depannya, dan cahaya air biru di permukaannya mengalir saat menebas ke arah tangan emas raksasa. Tinju emas raksasa itu hancur dan berubah menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya yang melayang. Permukaan tombak biru bersinar liar dengan cahaya biru dan menembus cahaya keemasan yang melayang seperti pisau panas menembus mentega. Itu menggambar jejak biru di domain spiritual emas dan menusuk ke arah tempat Han Li berada dengan kecepatan yang mencengangkan. Grand Zenith Heaven yang lemah berani bersaing demi kemenangan melawan leluhur Dao. Darah menetes dari sudut bibir Feng Qingshui, tapi sedikit kegilaan melintas di matanya. Han Li melihat tombak biru yang melesat ke arahnya, tapi ekspresinya setenang biasanya. Jantung Feng Qingshui berdetak kencang saat melihat ini. Ketika tombak biru berjarak kurang dari 1000 kaki dari Han Li, cahaya keemasan di mata Han Li tiba-tiba bersinar terang, dan seluruh domain roh emas bergetar. Lalu, tombak biru itu tiba-tiba berhenti bergerak. Kemudian, di bawah tatapan tercengang Feng Qingshui, permukaan tombak biru ditutupi dengan cahaya keemasan, dan tiba-tiba meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Brengsek. Pada saat ini, hati Feng Qingshui dipenuhi teror. Dengan membalikkan tangan kanannya, sebuah token biru muncul, dan dia menghancurkannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan terakhirnya, dan cahaya biru berkabut besar muncul di tubuhnya. Tubuh Feng Qingshui sedikit bergoyang. Dalam sekejap, dia berubah menjadi ratusan klon identik yang melarikan diri ke segala arah dengan kecepatan yang luar biasa.
Han Li mencibir dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Perisai cahaya jaring guntur di sekitar benua laut langit tiba-tiba menyala, dan sambaran petir emas yang tak terhitung jumlahnya melesat dari segala arah, menyelimuti semua klon. Kecepatan sambaran petir lebih cepat dari klon. Kilatan petir emas bergerak, dan suara "Cila" terdengar. Klon tersebut meledak dan menghilang. Dalam sekejap, hanya tubuh Feng Qingsui yang tersisa di dunia. Apalagi tubuhnya juga dikelilingi petir emas, membentuk kepompong petir. Hal ini menyebabkan tubuh Feng Qingsui bergerak-gerak, dan dia tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Saat itu, Yang Maha Tinggi tidak sepenuhnya menghancurkan sekte kebenaran, dan meninggalkan sisa sepertimu. Feng Qingsui berteriak sekeras-kerasnya. Hari ini, saya akan mengirim Anda ke tempat-tempat Gujin untuk menyampaikan pesan. Jika Anda tidak melepaskan rekan Tao saya, Nangong Wan, saya pasti akan membunuh jalan saya ke pengadilan surgawi. Begitu suara Han Li turun, dia meninju lagi. Bayangan tinju emas yang dibentuk oleh tinju pemusnahan 5 elemen muncul lagi, dan itu lebih besar dari yang sebelumnya. Dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, ia meledak ke arah Feng Qingsui. Pada saat ini, seluruh wilayah surgawi kolam naga tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan yang menghancurkan bumi menembus masuk, dan membombardir jaring guntur emas. Kekuatan ini 10 kali lebih kuat dari kekuatan Feng Qingsui. Jaring guntur emas segera mengeluarkan suara mendengung, dan menjadi terdistorsi. Dengan suara "Cila", sebuah lubang terkoyak di jaring petir. Hampir pada saat yang sama, suara "Huala" terdengar dari laut di bawah tubuh Feng Qingsui, dan pusaran air yang mengamuk muncul dari udara tipis. Suara mendesing. Pusaran air menelan Feng Qingsui bersama dengan kepompong petir di sekitarnya, dan bayangan kepalaan emas tenggelam ke laut. Matahari keemasan berukuran jutaan mil muncul, dan mengubah segala sesuatu dalam jarak jutaan mil menjadi ketiadaan. Wajah Han Li muram. Dia mengabaikan matahari keemasan, dan berbalik untuk melihat keluar jaring guntur. Kekuatan mengerikan itu tiba-tiba menghilang pada saat ini, dan sepertinya telah bersembunyi. Aura Feng Qingsui juga menghilang. Dia mendengus dingin, dan tangannya dengan cepat membentuk tanda. Jaring guntur emas segera runtuh, dan berubah menjadi 72 pedang awan bambu hijau, yang ditembakkan ke berbagai arah. Pedang Green Bamboo Cloud Swarm sekarang menjadi senjata dewa kelas 3, dan kecepatannya sangat mencengangkan. Mereka langsung terbang ke berbagai tempat di wilayah surgawi, dan melayang di udara dengan berbagai kekuatan. Tangan Han Li membentuk sebuah tanda, dan 72 pedang awan bambu hijau memancarkan semburan petir emas pada saat yang sama, dan riak menyebar, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Saat berikutnya, wajah Han Li bersinar dengan gembira. Permukaan tubuhnya bersinar, dan dia menghilang dalam sekejap. Pedang Cloud Swarm bambu hijau melayang di laut di tepi wilayah surgawi kolam naga. Petir menyambar di atas pedang terbang, dan sosok Han Li muncul. Tidak ada jeda waktu di antara keduanya. Ini adalah kemampuan baru yang diperoleh pedang awan bambu hijau setelah mereka berubah menjadi roh. Tidak peduli seberapa jauh pedang terbang itu, Han Li dapat mencapainya secara instan melalui hubungannya dengan pedang terbang itu. Indra ilahinya menyebar dalam sekejap, dan dia segera mengangkat tangannya dan menepuk kekosongan. Kekosongan di sekitar tubuhnya berkedip, dan domain waktu muncul. Seolah-olah seekor binatang emas raksasa sedang menerkam menuju laut di bawah. Air laut di bawah langsung menguap, dan Feng Qingsui, yang terbungkus cahaya biru tua, muncul di dasar laut. Dia telah diselimuti oleh kekuatan domain waktu. Cahaya biru tua berputar di tempat, dan tidak bisa bergerak maju. Namun pada saat ini, cahaya biru bersinar terang di laut terdekat, dan fluktuasi energi yang sangat besar muncul lagi. Domain roh biru yang sangat murni terbang keluar dari laut terdekat, dan menyelimuti Feng Qingsui terlebih dahulu.
Domain roh biru dipenuhi gelombang air, awan, gunung es, arus dingin, dan sebagainya. Segala sesuatu yang dapat mengubah air dapat ditemukan di domain roh. Seolah-olah ini adalah sumber dari segala air, dan berisi semua perubahan air di alam semesta. Domain waktu turun hampir pada waktu yang bersamaan, dan kedua domain roh bertabrakan. Suara menggemparkan yang dia duga tidak muncul. Domain waktu Hanli tampaknya telah mencapai dinding yang sangat lentur. Domain roh biru ambruk dalam-dalam, tapi tidak pecah. Hanli merasa bahwa kekuatan mengerikan yang terkandung dalam domain waktu sepertinya telah jatuh ke laut dalam yang tak terduga, dan lenyap seluruhnya. Namun, domain roh biru jelas juga tidak mudah. Sinar air yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat, dan sepertinya telah mencapai batasnya. Siapa yang diam-diam menyerang dalam kegelapan? Keluar! Hanli berteriak, dan tangannya membentuk segel. Domain waktu bersinar dengan cahaya keemasan, dan pintu emas itu muncul lagi. Mereka akan terhubung ke dunia sekitar, dan kekuatan domain waktu didorong hingga batasnya, dan dia ingin menghancurkan domain roh biru dalam satu gerakan. Meskipun domain roh biru ini jauh lebih kuat daripada domain roh Feng Qingshui, Hanli yakin dia bisa menghancurkannya. Harap tenang, rekan Daois Han. Kami tidak punya niat untuk menentang Anda. Rekan Daois Nangong Wan ada di sini, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda sekarang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari domain roh biru. Sebelum suara itu menghilang, cahaya biru keluar dari domain roh, dan di dalam cahaya biru itu ada seorang wanita berpakaian istana. Itu adalah Nangong Wan, dan dia ditempatkan di persimpangan dua domain roh. Waner, tubuh Hanli bergetar, dan ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Dia buru-buru berhenti meningkatkan kekuatan domain waktu untuk menghindari melukai Nangong Wan secara tidak sengaja. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya keemasan menyelimuti Nangong Wan, dan membawanya ke dalam domain waktu. Hanli menggunakan kekuatan domain waktu untuk memeriksa Nangong Wan, dan dia sedikit lega saat mengetahui bahwa itu adalah Nangong Wan yang asli, dan bukan penyamaran. Namun, mata Nangong Wan tertutup rapat saat ini, seolah jiwanya telah disegel, dan dia dalam keadaan koma. Hanli mengarahkan jarinya ke dahinya, dan aliran kekuatan jiwa memasuki pikiran Nangong Wan. Segel di benak Nangong Wan hanyalah teknik penyegelan biasa, dan tidak ada yang istimewa darinya. Itu bisa dengan mudah rusak. Namun, dengan musuh yang kuat di depannya, tidak disarankan untuk bertindak gegabah. Dia melambaikan tangannya, dan Nangong Wan dibawa ke ruang cabang bunga, lalu dia menarik kekuatan domain waktu, mengurangi jangkauannya menjadi 100 km. Domain roh biru di sisi berlawanan juga menarik kekuatannya, dan mundur jauh, dan Hanli tidak maju terus. Hehe, kamu pasti teman Hanli, kan? Kamu telah mewarisi jubah sekte kebenaran, dan kamu telah menguasai hukum waktu. Selamat, selamat. Sosok di spirit domain biru kabur, dan seorang gadis cantik dengan pakaian biru terbang keluar. Gadis itu memiliki sepasang mata hitam bulat, hidung mancung, mulut kecil, dan banyak kepang kecil di kepalanya. Dia terlihat sangat lucu. Pakaian biru yang dikenakannya sederhana dan keren, memperlihatkan lengan dan betisnya yang berwarna putih giok. Dia tidak memakai sepatu atau kaus kaki di kakinya, dan ada cincin biru indah di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya yang seputih salju. Ada juga beberapa lonceng kecil yang tergantung di cincin. Namun, hal yang paling aneh adalah gadis ini memiliki dua tanduk naga merah muda di dahinya, dan ada aura samar garis darah roh sejati di sekujur tubuhnya. Alis Hanli berkerut, tapi segera mengendur. Potretnya telah muncul di daftar orang yang dicari pengadilan surgawi, tetapi karena kultivasinya sebelumnya rendah, dia tidak menarik perhatian, jadi Feng Qingshui tidak mengenalinya. Sekarang, gadis bertanduk naga ini muncul,
memanggil namanya begitu dia membuka mulutnya, dan sepertinya dia memiliki latar belakang yang bagus.